Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap Dewan Guru SMP Islam Al-Madinah, khusus kepala sekolahnya, segenap jajaran pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah, kemudian anak-anak siswa dan siswi SMP Islam Al-Madinah yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara apa ini? Pondok Ramadan dan Nuzulul Quran yang diselenggarakan selama berapa hari? 1 hari ini. Ya, semoga pertemuan kita ini ya bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya yang kami hormati, ini kita sudah di bulan suci Ramadan, sudah hampir selesai sekarang, yaitu malam tanggal sekarang sudah tanggal 23 Ramadan, kurang beberapa hari lagi. Dan Ramadan ini adalah momen yang penting untuk kita semuanya. Karena Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh barokah. Apa barokah itu? Itu tambah-tambah kebaikannya. Diharapkan kita semuanya di bulan Ramadan ini semakin tambah kebaikannya. Saya yakin anak semuanya juga telah mengikuti kegiatan-kegiatan baik di sekolahan maupun di rumah masing-masing. Kalau di sekolahan sudah ada KBM, di dalam KBM ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Terutama di bulan Ramadan ini kegiatan keagamaan baik itu pendidikan agama Islam maupun Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah ini merupakan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah pada bulan Ramadan. Sebagaimana ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Makanya ada apa? Nuzulul Qur'an. Nah, nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an ini kapan? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Kapan? Tidak ada yang tahu. Memang dirahasiakan. Ada memang barang-barang yang dirahasiakan oleh Allah sebagaimana Lailatul Qadar ini. Yang jelas Lailatul Qadar ini tiap tahun ini ada pada bulan Ramadan. Dicari mulai tanggal 1 sampai terakhir pasti ketemu. Atau ada pendapat lain yang menyebutkan Lailatul Qadar ini 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal berapa? 21 Ramadan sampai akhir. Ada lagi yang menyelidiki, yaitu malam tanggal ganjil 10 hari yang terakhir. Berarti malam berapa saja? Malam 21, 22, ya 23 ya, 22 genap, 23, 25,
27 dan 29. Ini dicari. Ya. Ada lagi yang lebih spesifik lagi, yaitu menelitinya lagi kapan mulainya Ramadan, satu Ramadan dulu. Misalnya, oh dulu hari Ahad, oh ini nanti pastinya tanggal 29 biasanya. Tapi ini kita tidak boleh hanya jaga hanya satu hari saja. Ya, kita dibiasakan istiqomah untuk melakukan ya setiap hari. Ya setiap hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita semuanya. Nah, untuk itu kita semuanya sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini hendaknya dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, baik di sekolahan maupun di rumah masing-masing. Sekolah terakhir kapan? Hari ini. Berarti besok sudah libur. Oh, itu. Berarti kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar ini di alamatnya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Untuk itu harapannya nanti di rumah masing-masing untuk supaya menampakkan alma mater Al-Madinah. Ya, jangan sampai nanti memalukan. Oh ini anak Al-Madinah, anak SMP Islam Al-Madinah, harus tampil beda, harus tampil yang positif. Siap? Ya, siap untuk tampil positif di alamat di rumahnya masing-masing ya. Nah, untuk itu nanti gitu di kampungnya masing-masing, di masjid, musola, ini dibiasakan. Saya kira di sekolah ini sudah dilatih untuk amalan di masjid atau musola ketika terawih. Ini kadang-kadang ada yang terawih masih guyon saja. Ya. Yang biasa guyon ini. Yang tengah ini yang biasa guyon dulu ya. Biasa diikat. Jangan sampai dibiasakan guyon di masjid atau musola terawih sampai selesai ya, yang khusyuk. Nah ini gitu, setelah terawih ya, sebelum dan sesudahnya. Sebelum terawih seperti apa? Itu pujian ya. Setelah terawihnya begitu apa? Tadarus ya, dipraktekkan. Wah ngajinya masih pincang misalnya, masih belum fasih. Nah kalau begitu nanti darusnya di rumah masing-masing ya, darus di rumah masing-masing dibiasakan, yaitu membaca Al-Quran, yaitu di rumah masing-masing. Kalau sudah cukup baik di masjid atau musola ya, masjid musola. Yang kurang baik tetap belajar ya, tetap belajar di rumah juga begitu belajar. Sarana belajar saya kira ini sekarang gampang. Selain tatap muka juga ada kaset ya, atau di HP. Nah ini sambil menirukan. Nah ini bisa untuk supaya lebih cepat bisa baca Al-Quran. Dan ada semuanya yang kami sarwi untuk di bulan Ramadan ini biasanya ada juga hadis yang disampaikan. Ini saya menyitir hadis, tapi hadis ini sudah diubah dengan bahasa Jawa. Artinya di dalam ini mengambil dari hadis bahwa tombo hati. Ini saya yakin anak-anak sudah hafal tombo hati. Ada berapa? Ada 5. Ya, bersama-sama tombo hati. Tombo hati iku 5 sebenarnya
insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi dan seterusnya masih ada. Itu tombol ati iku ana 5. Nomor 1 apa? Kalau misal maca Quran angen-angen nyaman lah. Al-Quran nomor 1. Tombolnya hati dari 5 ini yang pertama dan utama adalah baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ini tidak mengetahui artinya, hanya membaca saja. Ini sudah mendapatkan manfaat ganjaran atau pahala. Ada 2 bacaan sekalipun tidak mengerti artinya, ini sudah mendapatkan manfaat. Nomor 1 Al-Quran, nomor 2 yaitu sholawat. Ya, sholawat, dan sekarang banyak sholawat viralkan. Sholawat Al-Banjari, sholawat Ishari, sholawat Siktuduro, sholawat Diba, dan lain sebagainya. Sholawat Burda, Tibil Kulu, Naria, macam-macam sholawat. Ini banyak-banyak baca sholawat ini, sekalipun tidak tahu artinya, ini sudah mendapatkan manfaat pahala. Ya, dan Quran dan sholawat. Ya, tadi tombol arti yang pertama adalah baca Quran. Ya, tidak tahu artinya aja sudah dapat pahala, apalagi tahu artinya. Maka sedikit-sedikit biasanya ada oleh ustaz, oleh pak guru, oleh bu guru menyitir satu ayat kemudian diartikan, ya, diartikan. Nah, ini tahu artinya. Apalagi selain membaca terbiasa, artinya mengetahui, kemudian juga menerapkan, ya, melakukan isi kandungan dari Al-Quran, ya, sekarang dari Al-Quran. Ini lebih banyak lagi, ya, terutama suratul Fatihah. Kalau sholat ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi ini hanya satu, yaitu niat. Ini niat dalam hati. Rukun fi'li, kalau sholat itu ya berdiri. Kemudian ada ruku, ada i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat. Ini rukun fi'li, perbuatan. Ada rukun qauli, ucapan. Rukun qauli yang harus diucapkan, yaitu takbiratul ihram. Ini qauli, harus diucapkan Allahu Akbar. Kemudian suratul Fatihah, ini rukun qauli, harus diucapkan. Tanpa itu tidak cukup, tidak sah. Ini rukun qauli. Juga rukun qauli lagi tahiyat, ya, bacaan tahiyat. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini harus diucapkan. Ini kita lakukan dari rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Ini yang pertama, baca Al-Quran. Di dalam sholat juga itu Al-Quran. Ini merupakan inti dari di dalam ibadah sholat itu. Yang kedua, kaping pindho salat wengi lakon. Kaping pindho salat wengi lakonono. Apa salat wengi itu? Apa aja? Salat tahajud, salat apa? Hajat, salat taubat, salat tasbih. Termasuk dalam bulan Ramadan salat tarawih, salat witir. Ini termasuk salat wengi. Sholat yang dilakukan waktu malam, karena amalia sholat ibadah ketika waktu malam ini pahalanya, nilainya lebih banyak daripada ketika siang hari. Ini sholat wengi lakonono. Ya, selain sholat tadi, ya,
Ini juga ada lagi di dalam bulan Ramadan ini apa? Yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah diusahakan ya. Dalam bulan Ramadan ini ya qobliyah ba'diyahnya, sehingga ketika kita sholat ini di dalam sehari semalam ini lebih banyak, lebih baik ya. Tarawihnya saja berapa rakaat? 20 rakaat. Ini kalau mengikuti Khalifah Umar. Kalau mengikuti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak hanya 20 rakaat tarawihnya, tapi 36 rakaat. 36 rakaat. Makanya lebih banyak, lebih baik. Itu selain tarawih 20 mungkin ditambah lagi sholat hajat dan lain sebagainya. Itu nomor 2. Nomor 3 apa? Kafir telu wong kan soleh kumpulono. Siapa orang soleh itu? Wong soleh itu orang yang alim dan mau melakukan ilmunya. Orang yang alim ilmu agama, tentang agama, dan mau menjalankan dari ilmu yang dimilikinya. Orang soleh. Kumpulono artinya apa? Ya, bercampur dengan orang-orang soleh, seperti ada pada kegiatan-kegiatan seperti ini, kultum, ada kegiatan pengajian, ada kegiatan jamnya yasin dan tahlil, ada kegiatan dibaiyah, bacaan sholawat. Ini campur dengan orang-orang soleh, campur atau kumpulono. Jadi sudah campur dengan orang soleh akan menjadi soleh. Ya, sama dengan kalau kita ini campur dengan bakul lengowangi akan ikut apa? Mambu wangi. Tapi kalau misalnya campur dengan orang yang menjual barang yang baunya nggak enak, baunya yang badan, bangkai, ini ya gitu. Ini juga campur orang yang tidak baik, campur anak-anak yang biasa apa? Minuman keras, dan lama-lama akan katut. Campur dengan teman-teman yang biasanya apa? Judi, biasanya nongkrong-nongkrong yang tidak ada gunanya. Nah ini akan katut, makanya dihindari. Ini tidak campur orang soleh, tapi orang toleh. Ya, bukan soleh tapi toleh. Ya, orang yang jelek, ini supaya dihindari. Ini yang ketiga. Kabeh papat, yang keempat apa? Weten ingkang luwe, yaitu apa? Puasa. Ya, puasa ini selain puasa biasanya di luar Ramadan puasa sunnah. Nah, di dalam bulan Ramadan ini wajib puasa yang diwajibkan kepada kita semuanya umat muslimin muslimat, yaitu selama 1 bulan penuh. Puasa ini sebetulnya diwajibkan tidak hanya kepada umat Muhammad saja. Umat nabi-nabi yang lalu ini juga disyariatkan puasa. Cuma syariatnya ini berbeda. Ada yang syariatnya seperti Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, gitu. Ini lebih banyak lagi. Ada yang syariatnya seperti umatnya Nabi Musa, ini hanya beberapa hari dalam 1 tahun, yaitu terutama pada tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura. Ini diwajibkan orang-orang pengikut agama Yahudi, yaitu Nabi Musa. Masing-masing Nabi ini ada syariatnya sendiri-sendiri. Untuk umat Muhammad ini syariatnya yang paling komplit, paling lengkap dari syariat-syariat dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang lalu. Ini yang paling lengkap adalah syariatnya umat Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini adalah umatnya ini mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya, satu contoh itu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Maka Ramadan ini bisa dikatakan bulan apa? 1000 bulan.
1000 bulan kalau dijadikan tahun berapa tahun? Sekitar 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Ya. Kenapa kok 83 tahun kok 1000 bulan kok tidak dibuat 500 bulan atau 900 bulan atau 1500 bulan? Nah, ini ada ceritanya. Ya, ceritanya panjang. Intinya yaitu pada zaman Bani Israel ini ada seorang wali. Seorang wali namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini orangnya sakti, ya, oleh rajanya ya kan dibunuh, dikejar-kejar, diperangi, tapi selalu menang. Sam'un Al-Ghazi ini pada orang-orang kafir ini selalu orang-orang kafir selalu memusuhi, tapi dikalahkan oleh Sam'un. Ini berjuang selama 1000 tahun, 1000 bulan ya, 1000 bulan atau 83 tahun. Ini siang harinya ini berjuang menegakkan agamanya Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Banyak orang kafir yang dikalahkan, bahkan dibunuh. Malam harinya ini selalu sholat lain. Nah, itu selama 1000 bulan. Nah, ini diceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ada orang Bani Israel, seorang wali ini ibadahnya yang begitu luar biasa, 1000 bulan, ya, 83 tahun sekian. Nah, ini kalau amal ibadahnya seperti itu. Kemudian oleh Kanjeng Nabi diceritakan kepada umatnya, pada para sahabat. Dan para sahabat ini kecil hati, ya, kecil hati gimana? Nah, ini kita umurnya umat Muhammad ini tidak panjang seperti umat-umat yang lalu. Umur umat Muhammad ini rata-rata dibuat rata-rata umurnya ini sekitar sama dengan wafatnya Kanjeng Nabi. Berapa umurnya? 63 tahun. Nah, itu dibuat rata-rata umurnya umat Muhammad. Ada yang di atasnya yang tidak banyak, yang di bawahnya juga banyak, dibuat rata-rata seperti itu. Dan padahal umurnya 63 tahun ini untuk ibadahnya gimana? Hanya berapa persennya? Umat zaman dahulu kok segitu, ada 83 tahun lebih ini ibadahnya. Nah, ini gimana umat Muhammad ini? Nah, kemudian turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa umat Muhammad ini sekalipun umurnya tidak panjang, ya, umurnya tidak panjang sebagaimana umat-umat yang lalu, tapi diistimewakan. Satu kali kebaikan ini dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ada yang 70, ada yang sampai ratusan, bahkan tadi ada yang sampai 1000 bulan. Ini hanya diberikan kepada umat Muhammad. Nah, ini dengan demikian maka kita ini kesempatan untuk yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan kepada kita semuanya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita upayakan yaitu amalan-amalan yang baik ketika di kampungnya masing-masing, di rumah, di masjid, musholanya masing-masing. Ini saya berharap yaitu untuk menjaga alma mater dari Al-Madinah ini. Ya, ini yang keempat, yaitu wonten sira kang luwe. Yang kelima, yang terakhir apa? Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Tombone ati yang kelima adalah zikir dalam waktu malam. Apa zikir itu? Yaitu menyebut nama-nama Allah, ingat dan menyebut asma-asma Allah. Yaitu terutama di bulan Ramadan ini dengan menjalankan iktikaf. Iktikaf yaitu apa? Berdiam diri di dalam masjid. Maka ketika setiap kali masuk masjid, entah itu akan jamaah zuhur, jamaah asar, jamaah maghrib, isya, subuh, ini yang didahulukan kaki kanan didahulukan, kemudian membaca niat apa?
nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, saya berniat i'tikaf, berdiam di dalam masjid sunnah karena Allah. Ya, ketika sholat, setelah sholat juga diam sambil zikir, ujian. Setelah sholat kemudian wiridan, ini sudah dinilai i'tikaf. Coba guyon saja, dikurangi guyonnya. Guyonnya di luar masjid ya. Kalau dalam masjid ini masih ada saja yang dia dikurangi. Kalau syukur-syukur dihilangkan ya. Jadi zikir wengi dalam i'tikaf ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak zikir, yaitu baca Al-Quran bisa, wiridan macam-macam bisa, baca pelajaran-pelajaran ini juga bisa. Terutama dalam bulan Ramadan ketika i'tikaf ini, sebagaimana dalam hadis disebutkan, banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, terkait Sayyidah Aisyah tanya pada Rasulullah ketika i'tikaf malam 10 hari terakhir apa yang kita baca, itu disuruh banyak baca, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau bareng-bareng anna ya karim, kalau sendiri anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini baca sendiri-sendiri. Nah, ini zikir pada waktu malam, zikir wengi ingkang suwe. Ya. Ini merupakan tombo hati ya, yang dianjurkan ini di dalam, terutama di bulan suci Ramadan ini lebih banyak kita jalani, kita amalkan ya, semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, di dalam bulan suci Ramadan ini, memang ini merupakan kewajiban puasa ya, kewajiban puasa, di mana manfaatnya, faedahnya puasa ini banyak sekali. Antara lain, faedahnya puasa adalah untuk kesehatan. Dalam hadis disebutkan sumu tasihhu, puasalah kamu semuanya maka kamu akan menjadi sehat. Ini memang pendidikan dari ilmu kedokteran begitu. Banyak orang yang dengan puasa semakin sehat. Tapi kalau kurang biasa, ini kadang-kadang nggak kuat. Makanya banyak kita jumpai di pasar, di warung-warung, masih banyak orang yang masih apa? Tidak puasa. Siapa itu? Itu mungkin apa? Orang yang musafir. Kalau musafir boleh nggak puasa. Atau orang yang karena sakit, ya, kan sakit. Nah, selama tidak sakit, tidak ada udzur syar'i, ini diharuskan untuk melakukan berpuasa. Nah, ini sumu tasihu. Kemudian lagi yang berikutnya yaitu dengan menahan lapar. Ini diwajibkan tidak hanya pada beberapa golongan saja, baik itu orang kaya maupun miskin, orang laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, ini semuanya diwajibkan berpuasa. Termasuk orang kaya juga berpuasa. Dengan berpuasa, orang kaya ini bisa merasakan, begini rasanya orang yang lapar. Orang yang lapar. Kalau orang fakir, orang miskin lapar, ini hal yang biasa. Hal yang biasa. Kalau orang yang kaya ini tidak biasa. Dengan disyariatkannya puasa, maka timbul rasa kasihan. Oh, rasanya orang miskin itu seperti ini. Maka timbul rasa kasihan. Maka ada syariat untuk apa? Zakat, ya, infak, sedekah, atau zis, ya, zakat, infak dan sedekah. Nah, terutama di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah, ya. Zakat fitrah ini diwajibkan pada semua orang Islam, baik kecil, besar, ya, laki-laki, perempuan, semuanya ini diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini termasuk kewajiban, merupakan pajak kepala
kalau zakat fitrah itu. Kemudian zakat mal ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai harta, entah itu pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Ini diwajibkan mengeluarkan zakat, disalurkan kepada mustahik orang yang berhak. Ya. Ini selanjutnya manfaatnya lagi yang paling utama di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, yaitu supaya bertakwa, ya, supaya bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa takwa itu? Takwa ini adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini dengan berpuasa ini diupayakan menjalankan ibadahnya lebih banyak, baik itu ibadah-ibadah sunnah apalagi yang wajib. Meninggalkan larangan-larangannya, baik itu yang makruh, yang tidak disenangi oleh Allah, oleh Rasulullah, apalagi yang diharamkan. Nah, ini manfaat dari kita melakukan ibadah puasa. Selanjutnya dalam puasa ini dalam hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam atau dengan dasar iman, wahtisaban dan mencari ridha Allah, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ya. Hadis lain menyebutkan man qoma, bukan sama qoma, barang siapa yang baik-baik melakukan sholat lain, sholat tarawih dan lain sebagainya di bulan Ramadan, iman dan ihtisaban juga diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, ini setelah sholat, puasa, kemudian diikuti dengan zakat fitrah. Nah, ini dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hakullah. Karena dosa kita, ya kita ini tidak terlepas dari dua jalur, dua kabel. Yang pertama hablum minallah, itu jalur vertikal sesama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas. Yang kedua hablum minan nas, ya, hubungan sesama manusia, hubungan horizontal. Ini kita tidak terlepas dari itu. Nah, kesalahan kita kepada Allah ini telah diampuni dengan kita melakukan puasa yang sempurna, syarat rukunnya dilakukan. Sholat wajib, sholat sunnah dilakukan dengan baik, syarat rukunnya dilakukan. Nah, ini insya Allah diampuni dosa-dosa yang hakullah. Untuk yang hakul adami bagaimana? Sesama manusia ini Allah mengampuni kalau ya sesama manusia itu sudah mengampuni. Makanya di daerah kita, di negara kita dibiasakan, sudah dibudayakan, yaitu apa? Riayan, halal bil halal. Adanya halal bil halal, riayan kepada tetangga, kepada siapa? Keluarga, kepada hande taulan, kepada teman. Ini dibiasakan saling memaafkan. Ya, ajak sana kalau bisa, ajak sana kepada guru-gurunya juga demikian. Ini saling memaafkan. Sehingga kalau sudah saling memaafkan semuanya, maka hubungan dengan sesama manusia juga dimaafkan. Ya, sekarang dengan adanya halal bihalal, baik di masjid, di instansi-instansi, di pengajian umum dan lain sebagainya, ini dalam rangka untuk membersihkan hakul adami. Nah, ini dengan harapan supaya kita bersih, hakullah bersih, hakul adami juga bersih, sehingga kita masuk Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali suci, kembali bersih, tidak mempunyai dosa. Makanya doa yang biasa diucapkan ketika Idul Fitri, ja'alallahu wa iyyakum
minal aidin al-faizin al-maqbulin kulla amin wa antum bi khairin wa afiyah. Artinya semoga Allah menjadikan kita semuanya minal aidin, tergolong orang-orang yang kembali bersih, kembali suci, ya, tidak mempunyai dosa, ya. Al-faizin, yang bahagia yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Al-maqbulin, dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya yang kami hormati, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaat, ada gunanya, barokah untuk kita semuanya, sehingga kita bisa sampai akhir Ramadan nanti bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, ya, dengan maksimal, dan sampai dengan nanti hari raya bisa tergolong orang-orang yang aidin al-faizin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fi ma a'taytana, barik lana fi ma 'allamtana, barik lana fi ma razaqtana, sallimna fi dunya al-akhirah. Allahumma ij'al awladana wa talabidana wa tilmidana wa dhurriyyatana wa jami'a man hadara fi majlisina hadha min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jannah wa ahli al-dar wa ahli al-dhurriyyat. Waj'alna wa iyyahum min ahli as-sunnah wal jama'ah an-nabiyyah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة واجعلنا وإياهم من العالمين ومن العاملين ومن المخلصين ومن المطيعين ومن الصالحين. اللهم أسر مرادنا بمرادنا إلى الدنيا الآخرة وخشي وخشينا من مقاصد إلى الدنيا الآخرة وامضي حوائجنا حوائج إلى الدنيا الآخرة فسيرنا إلى الأمور التي إنك على كل شيء قدير. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر كل عسير يسر مرادنا بفضلك الواسع. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا ومشايخنا مشايخنا واجعل مشايخنا جمع كلهم واجعل مشايخنا تبارك كلهم واجعل مؤسسي ومحركي جميع نهضة العلماء كلهم واجعل مؤسسي ومحركي سمتك dan sosialkan Muhammad كلهم وإنا جميع من هوينا ومن وسلم الصالح. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وخشوعنا وترفعنا وتخشعنا وصيامنا وتراويحنا وأوتارنا وجميعنا عملنا يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن قبلنا ومن بعدنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا نافعا مباركا ومرضيا ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesuksesan, keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan selalu mendapatkan keridhaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, murid-murid Al-Madinah semuanya semoga menjadi anak-anak yang sholihin, sholihah, yang berbakti kepada agama nusa dan bangsa, yang berguna dan bermanfaat kepada agama, kepada nusa
nusa dan bangsa dan pada ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.